telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan bersyukur pula kita kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi dunia ini dengan cahaya iman dan Islam. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan beliau, sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Mubalighah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Selasa pada pukul 4 sore sampai dengan 5 sore kita akan bersama mengikuti kajian bersama narasumber kita Ustazah Yeni Indriani SSFST, dan alhamdulillah topik yang akan kita bahas adalah topik yang sedang panas, yaitu derita keluarga Kampung Rempang pasca penggusuran. Terima kasih kepada sahabat semua, sahabat Suara Mubalighah semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, terima kasih juga kepada sahabat semua yang telah hadir di fanpage Suara Mubalighah, media penggerak perubahan, dan alhamdulillah saya sapa terlebih dahulu ya. Ustazah Yeni, apa sudah hadir? Assalamualaikum. Baik, saya sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir. Ya, silakan teman-teman, sahabat Suara Mubalighah semua untuk memberikan komentar, kemudian pertanyaan atau pernyataan, dan kami berharap sahabat semua bisa like dan men-share, membagikan fanpage ini kepada sahabat, kepada kerabat, muslimah lainnya, sehingga akan banyak yang mendapatkan manfaat dari acara di sore hari ini. Alhamdulillah, kita akan membincangkan, ya tadi saya sudah sampaikan, kita akan membincangkan topik yang sedang panas pada hari ini, tentang derita keluarga di Kampung Rempang pasca penggusuran. Dan alhamdulillah kita hari ini akan menghadirkan seorang ustazah yang datang dari Batam, ya, yaitu Ustazah Yeni Indriani SST. Kepada beliau saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah jayyid jiddan. Gimana Bu Ummu Hafsah? Baik juga. Alhamdulillah. Tadi agak keputus sedikit nih. Ya alhamdulillah. Ya, kami di Jakarta alhamdulillah sehat walaupun udara panas, tapi terasa sangat panas, terlebih-lebih lagi dengan adanya berita ini Ustazah, ya. Jadi berita yang sedang hangat dan menjadi perbincangan di berbagai media pada tanggal 7 September yang lalu, itu ada satu peristiwa yang sangat mencekam bagi saudara-saudara kita di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, di mana pada hari itu terjadi bentrokan warga dengan ratusan aparat TNI dan Polri yang mereka ingin mematok lahan untuk proyek strategis nasional. Dan dalam waktu dekat ini, ya sekitar 28 September kalau tidak salah ya, itu harus segera meninggalkan kampung halaman yang menjadi tempat tinggal leluhur mereka dan juga menjadi tempat penghidupan mereka. Kemudian mereka melakukan penolakan
dan mereka melempari dengan batu, namun oleh para ratusan tembakan gas air mata ke segala arah, ke pemukiman dan termasuk juga ke sekolah-sekolah. Dan tentunya di sana ada anak-anak yang histeris menangis, ada ibu-ibu yang khawatir, karena ibu-ibu inilah yang paling khawatir ya, karena mereka juga membayangkan ya nasib keluarga mereka. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Ustazah, apa sih sebenarnya yang terjadi di Pulau Rempang ini? Tafadholi ya Ustazah. Ya, terima kasih Ummu Hafsah. Sebagaimana yang Ummu Hafsah katakan, ya memang terjadi seperti itu. Kalau saya sebenarnya jarak dengan Rempang itu, kalau dari jarak itu sekitar 50 km gitu. Sekitar 1 jam lah kalau saya mau ke Rempang itu. Jadi memang tempat saya itu bukan yang berdampak langsung. Oleh karena itu saya melakukan wawancara lah gitu ya, biar saya juga bisa tahu dengan sendiri, nggak hanya baca via media. Jadi saya bertemu dengan seorang ibu. Beliau ini memang tinggal di salah satu desa yang akan menjadi gelombang pertama yang akan mengalami penggusuran gitu. Dan tempat beliau ini malah lebih masuk lagi. Beliau katakan bahwa bahkan warga itu jarang banget sampai ke rumah mereka ini gitu. Nah, saya bertemu dengan ibu ini masih muda, sekitar umur 30-an, anaknya 3. Tapi dari pertemuan itu saya bisa melihat bahwa ibu ini adalah wakil dari ibu-ibu yang lain, punya karakter pemberani ya. Kemudian beliau juga punya prinsip, sehingga kalau menurut saya pertimbangannya itu bukan pertimbangan yang sesaat, pragmatis gitu ya, tapi dengan prinsip, paham agama juga. Dan beliau menceritakan ya bahwa memang kabar relokasi itu, bahwa wilayah itu akan digunakan sebagai Rempang Eco City itu beliau dengar sudah 10 tahun yang lalu ya. Tapi yang namanya kita kan kalau mendengar berita yang nggak nampak depan mata itu kan ya gimana juga meresponnya gitu. Karena itu ibaratnya ya kabar yang baru didapat. Nah, ramai itu baru sekitar 2 bulanan. Itu ramai gitu di perbincangan. Nanti gimana kita kalau misalkan ada relokasi dan sebagainya. Gitu. 2 bulan belakangan. Dan gitu ya, pematokan itu atau masuknya orang-orang yang melakukan pematokan, pengukuran, itu memang baru pertama kali di tanggal 7 September itu. Jadi bisa kita bayangkan ya, saya tanya, Ibu, apakah ada sosialisasi terlebih dahulu, mungkin oleh RT RW, aparat setempat gitu ya, terkait relokasi ini? Beliau katakan tidak, gitu. Sehingga ketika ada orang masuk, gitu ya, kemudian melakukan pengukuran, mematok dan sebagainya, dengan dilatar belakangi isu-isu yang udah didengar, kira-kira gimana? Perasaan kita? Dan akhirnya kan itu terjadi sebenarnya diawali dengan adu mulut saja gitu. Ya, adu mulut saja, tapi ya kemudian terjadilah yang sebagaimana Ibu Hafsah sampaikan dan juga kita baca di berita ya, ada gas air mata dan juga anak-anak yang kena dan sebagainya gitu. Jadi memang bahkan ibu itu katakan beliau shock gitu ya. Karena itu begitu mendadak, walaupun memang sebelumnya itu ada pertemuan warga. Ya, ada pertemuan warga. Tetapi pada saat pertemuan itu ya baru pertemuan awal juga gitu. Digambarkan tentang mereka akan mendapatkan apa ketika mereka direlokasi seperti itu. Tapi kan belum ada kata oh saya menyepakati atau sekian orang mau direlokasi gitu. Belum ada kata itu. Sehingga ketika 7 September itu memang kaget gitu mereka. Begitu Bu Hafsah. Baik, Ustazah. Jadi inti daripada penolakan warga yang sampai menimbulkan korban berjatuhan, begitu ya? Itu sebenarnya apa, Ustazah? Alasan yang utama dari penolakan relokasi warga tersebut. Iya, mereka sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun gitu, dari moyang mereka gitu. Kemudian keluarga mereka juga banyak yang dimakamkan di sana gitu.
mereka membangun tempat itu sudah dari dulu gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba ya, bahkan ada hal yang menarik ya yang saya dapati, ada 3 hal, salah satunya adalah bahkan mereka tuh nggak kenal yang namanya BP gitu, BP Batam itu artinya gini, mereka tuh jarang sekali berurusan dengan yang namanya pemerintah. Ketika mereka ada kebutuhan-kebutuhan terkait administrasi, biasanya yang melakukan itu RT RW gitu ya. Mereka jarang sekali keluar kemudian mengurusi sendiri gitu. Sehingga ketika kasus ini ya kemudian muncullah nama itu, jadi mereka sok siapa sih gitu. Kemudian mereka tuh mengatakan bahwa ketika kami sakit, ketika kami dalam kondisi apapun gitu kan, nggak ada yang datang ke kami gitu. Kemudian tiba-tiba ingin meminta mereka, bahkan dalam tanda kutip gitu ya, memaksa mereka untuk pindah, direlokasi. Nah, kemudian saya tanya juga seperti yang Bu Hafsah tanyakan, ya kenapa gitu? Karena kan selama ini ketika sosialisasi pun yang disampaikan itu hanya keuntungan yang bersifat materi ya, seperti misalkan diganti rumah tipe sekian, kemudian semasa pemindahan itu akan dapat sekian-sekian gitu. Mereka katakan tidak semua orang itu bisa diukur dengan materi. Di tempat mereka tinggal itu adalah warisan dari kakek buyut mereka, ya. Kakek buyut mereka dimakamkan di situ, mata pencarian mereka di situ, anak-anak juga bersekolah di situ. Kalau mereka pindah, ya, gimana kemudian makam, ya, makam keluarga mereka, sekolah anak-anak mereka, pekerjaan mereka, kan tidak mudah ya untuk beradaptasi di tempat baru. Berarti kan 2 kali pemindahan ya, mereka direlokasi sementara, kemudian nanti kalau tempat yang udah yang menjadi tempat permanen itu jadi, mereka pindah lagi. Itu kebayang, mereka sudah kebayang. Belum lagi, ada hal yang menarik juga saya dapat gitu ya. Mereka katakan, kami nggak percaya gitu. Nah ini luar biasa gitu. Dari sekian yang ditawarkan, ya, yang memang itu kalau kita lihat kan semua ya terkait materi gitu ya. Walaupun mereka katakan gini, memang kalau makam keluarga kami dipindah itu tuh bukan tulang hewan gitu, yang bisa dipindah kemanapun kita mau. Ya, sehingga kemudian kalau menurut saya latar belakang mereka menolak itu bukan sekedar yang ditawarkan itu kurang menarik, terlalu kecil gitu, tapi ada hal-hal yang lain yang sangat berarti buat mereka, hal-hal yang sangat prinsip gitu. Ya. Dan kemudian tadi kan tidak mudah ya beradaptasi. Membuat orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu tidak seperti kita memindahkan barang. Mereka sudah terpikir gimana nanti pekerjaan, walaupun ada jaminan gitu dari janji itu. Tapi ternyata mereka pun gitu ya, tidak percaya. Nah itu yang satu hal saya tangkap itu luar biasa kan. Ketika diberikan janji kemudian tidak dipercayai oleh masyarakat, akhirnya mereka ya gimana gitu. Kemudian mereka katakan, iya kalau kami umur panjang, ya, ketika tempat itu jadi, kami masih hidup gitu. Kalau enggak, terus anak-anak kami bagaimana menagihnya kepada orang-orang yang menjanjikan ini? Padahal gitu ya, mereka lihat ya banyak juga janji-janji yang mungkin ya kesimpulan itu kan didapat dari mereka melihat fakta ya, pengalaman gitu. Jadi yang nggak bisa disalahkan kemudian kalau misalkan pihak-pihak tertentu menjanjikan ya, mereka sudah tidak percaya lagi. Dan tadi ukuran bagi mereka itu bukan sekedar materialistis saja. Ada hal-hal yang mereka yakini yang bersifat prinsip gitu ya, yang kemudian mereka memutuskan apapun yang terjadi mereka tidak akan pindah. Begitu. Ya. Jadi kalau saya pernah mendengar membaca berita, bahkan sejarah Rempang dan sekitar itu sendiri itu sudah ada keberadaannya sejak zaman Belanda itu ada, dan juga sejak sebelum NKRI ini berdiri. Jadi betul suara Bu kata Hafsah mereka tidak terputus-putus ya. Iya, maaf. Sekarang bagaimana?
Sekarang bagus? Ya. Iya. Jadi, Ustazah saya ulangi sendiri, keberadaannya kan sudah di Republik Indonesia ini berdiri, begitu ya. Ustazah Yani bisa mendengar saya? Ya, baik, saya sapa terlebih dahulu ya, teman-teman yang sudah berada di fanpage. Terima kasih kepada Ukhti Rifda, Bu Tumina, alhamdulillah menyimak, kemudian Mbak Rifanti, Muslimawati dari Cilenyi, Kabupaten Bandung, Haldiro, Ibu Suryati dari Balikpapan, alhamdulillah, Santi Muzlifah dari Semplak hadir, Sayyidah Khadijah hadir, alhamdulillah. Kemudian Yeni S. Mulyani, alhamdulillah bisa hadir, semoga lancar. Ya betul, semoga lancar sinyalnya juga ini. Ustazah Yeni, bagaimana, sudah mendengar suara saya? Teman-teman yang di fanpage, bagaimana, tidak masalah dengan suara kami berdua? Ini WiFi yang di Zoom atau bagaimana ini? Teman-teman di fanpage mungkin bisa membantu saya. Coba saya lihat. Umi Sarah, Rahayu Asrini, alhamdulillah. Dari Tanjung Pinang, bagus suaranya Ustazah. Berarti suara Ustazah Yeni barangkali yang bermasalah. Sekarang bagaimana? Di Demak bagus suara para ustazah. Wah, ini kayaknya kemarau menyebabkan saluran-saluran koneksi internet kita. Di rumah saya juga ini lagi bermasalah wifi-nya, sehingga saya pakai data sendiri. Baik, Ustazah Yani, semoga bisa melanjutkan perbincangan yang seru ini. Ya, Ustazah Yani bisa mendengar? Ustazah Yani mungkin bisa mengikuti melalui fanpage jikalau ada HP satunya lagi, sehingga bisa memantau teman-teman yang mengatakan suara kita bertiga bagus. Assalamualaikum, Ustazah Yani. Assalamualaikum. Bisa dilanjutkan saja Yani? Ustazah Yani suaranya tidak terdengar. Suara host terdengar jelas. Cek, Ustazah Yani. Ya. Ustazah Yani yang suaranya bermasalah, kata teman-teman di Sahabat Suara Mubalighoh. Baik, saya akan mencoba menyampaikan ke Ustazah Yani tadi sejarah warga Lempang itu sendiri. Menurut informasi yang terbaca, keberadaan mereka itu sudah ada sejak masa Kesultanan Lingga-Lingga pada masa Kesultanan Sulaiman Badrul Alam Shah di tahun 1720. Kemudian 1784-1787 itu bersama Sultan Mahmud Riyad Shah, Raja Haji Fisabilillah. Jadi dapat kita pastikan bahwa di sana itu menyimpan banyak situs-situs sejarah daripada para raja-raja dan kemudian para
sesepuh leluhur yang hidup di sana, menjadi tempat tinggal mereka yang nyaman, sehingga mereka dapat mencari mata pencaharian. Sehingga kalau wawancara terhadap mereka di salah satu stasiun TV, mereka mengatakan relokasi yang belum disiapkan, pembangunan yang belum disiapkan, padahal penduduk di sana itu sekitar 7.500. Mereka katakan kalau binatang saja, ya, kalau burung saja itu mau dipindahkan, itu kan harus dibuatkan lebih dulu kandangnya, sehingga kemudian kita baru memisahkan. Nah, kita ini orang gitu, bukan binatang. Dan mereka katakan mereka sudah bahagia, tidak perlu dijanjikan dengan kemewahan, pembangunan yang kemewahan, rumah-rumah yang mewah gitu ya. Karena mereka itu makan pagi ketemu pagi, makan siang ketemu siang, tuh mereka sudah bahagia ya. Sehingga dengan adanya upaya untuk segera harus meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa adanya sosialisasi yang baik, kemudian tanpa ada kepastian tempat tinggal yang belum disiapkan, tentu mereka melakukan upaya untuk menolak sampai mereka katakan lebih baik kami itu mati berdiri daripada kami duduk berlutut dengan mereka. Begitu saja ya, ini semoga bisa mendengar. Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Ya, tadi kata teman-teman di Sahabat Suara Membalighah, Ustazah Yani, mungkin sinyal kita ini sedang bermasalah. Masya Allah, iya ya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi ya. Ya tadi mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Saya lihat ada yang mau bertanya. Terima kasih Ibu Bunda Aida dari Demak, Ibu Dewi Suryanti, Nur Azizah Amin, Rahayu Asrini, Ibu Tumina agak terputus-putus. Mungkin berbeda di setiap wilayah nih penerimaan sinyal kita. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar Ibu Rifanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Ustazah, saya lanjutkan atau Ustazah mau menambahkan? Iya, sebagaimana yang Bu Hafsah sampaikan gitu ya. Jadi darah pejuang itu nampak sekali. Ketika saya bertemu dengan seorang ibu ini, ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa, usia 30-an, anaknya 3, tapi keberanian itu luar biasa. Dan setiap aksi itu beliau ikut ya. Setiap aksi beliau ikut. Dan saya bisa membaca keputusan-keputusan yang diambil itu sangat prinsipil gitu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, oh berapa banyak sih orang yang setuju gitu kan, saya ikut, berapa banyak orang yang nggak setuju, saya ikut, enggak. Tapi sangat prinsipil dan berani, dan memang darah pejuang itu nampak sekali gitu di tengah-tengah mereka. Jadi kalau saya melihat nanti gitu dan mereka bertekad gitu, apapun yang terjadi tidak akan mundur, walaupun harus dikatakan itu harus merenggang nyawa untuk mempertahankan tanah mereka akan bertahan. Itu luar biasa, kalau menurut saya itu luar biasa gitu. Ya saya salut dengan mereka ini. Begitu Bu Hafsah. Ya, memang juga kalau kita lihat akar sejarah dari keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri kan juga tidak bisa terpisahkan daripada bangsa Melayu, di mana bahasa persatuan kita Indonesia itu sendiri pun akar rumputnya itu dari bahasa Melayu. Ya. Jadi saya sangat mengkhawatirkan kalau ini memang ada upaya untuk melupakan sejarah, jejak-jejak sejarah yang ada di sana, mungkin situs-situs atau masjid-masjid atau mungkin benteng-benteng pertahanan di mana para pejuang di sana itu berhasil menjaga ya kepulauan, khususnya Kepulauan Riau di sana dalam mengusir para penjajah. Begitu ya Ustazah. Iya, tadi Bu Hafsah singgung Melayu nih. Saya jadi ingat mereka kan memahami ada yang disebut dengan karakter kepemimpinan Melayu. Nah, itu. Jadi karakter kepemimpinan Melayu ini otomatis ketika pemimpin mensikapi kondisi ini, mereka katakan karakter itu nggak nampak, gitu ya. Mau tahu nggak karakter kepemimpinan Melayu? Ya, jadi sebagai pemimpin tuh harus banyak tahunya gitu. Tahu duduk pada tempatnya, tahu tegak pada layaknya, tahu kata yang berpangkal, tahu kata yang berpokok, gitu ya. Artinya gini, kalau saya mau
bawa kepada kasus ini, gitu ya. Ibaratnya kan pejabat ini memimpin kalau nggak 1 periode, 2 periode gitu ya, maksimal 10 tahun ya. Tapi dengan waktu yang seperti itu menentukan nasib mereka sepanjang hayat mereka, bahkan nggak cuma di dunia, mungkin juga di akhirat, karena nanti dampak-dampaknya juga akan banyak. Gitu. Ya. Kemudian tegak pada layaknya, pemimpin ini condong kepada siapa? Apakah condong kepada rakyatnya, ataukah condong kepada rakyat asing, pemerintah yang asing gitu? Kemudian tahu kata yang berpangkal, ya. Mana pangkal, mana kata yang pokok, mana yang harusnya diutamakan, gitu. Harusnya kan yang diutamakan adalah rakyat mereka, kepentingan terbaik bagi masyarakatnya. Tetapi Ibu itu beliau mengatakan setiap sosialisasi, ya, yang disampaikan itu hanya investor. Jadi mereka katakan sebenarnya, ya, penguasa kita itu tegaknya itu di mana? Kecondongannya itu pada siapa? Itu luar biasa. Jadi mereka bisa mengukur bahwa karakter kepemimpinan Melayu ini tidak nampak. Dan kemudian ada satu lagi gitu ya. Dalam tinggi ia rendah, dalam rendah ia tinggi, pada jauh ianya dekat, ya, pada yang dekat ianya jauh. Mereka katakan pernah terungkap yang membuat mereka itu mungkin terluka lah hatinya ketika disampaikan pada saat sosialisasi itu. Jangankan 15 juta, 10 juta nggak ada orang yang mau loh tinggal di sini. Artinya apa? Ketika mereka dapat tipe 45 dengan harga 125 juta, itu tuh harusnya bersyukur sekali gitu. Jadi kalau nggak mau itu, gimana ya? Nah mereka katakan ukurannya nggak itu. Apakah setiap orang tuh bisa disamakan bahwa pertimbangan mereka tuh hanya materi gitu kan? Enggak. Yang Bu Hafsa sampaikan tadi, ada warisan sejarah, ya, ada peninggalan kakek buyut mereka di sana, ada mata pencarian kehidupan mereka. Dan kalaupun mereka hanya merasa aman dan nyaman di sana, itu pun sebuah alasan yang logis untuk tidak pindah kan? Maksudnya apakah kita bisa maksudnya gini, ketika tidak ada latar belakang itu sekalipun, ya, ketika kita hanya merasa oh kita nyaman, aman di sini, itu juga merupakan argumen yang bisa menjadi penguat buat seseorang, buat sebuah keluarga untuk tidak dipindahkan. Begitu Bu Hafsa. Ya, meskipun pemerintah dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa proyek strategis nasional atau proyek Rempong Eco City tadi ya, yang akan memadukan di sana katanya ada pabrik, kemudian ada pariwisata, dan tentunya dimaksudkan untuk adanya peningkatan perekonomian dari warga. Apakah benar ini akan pasti bisa dinikmati oleh warga Rempang dan sekitarnya, Ustazah? Iya. Jadi kalau kita juga udah tahu ya berapa keuntungan yang bisa didapat gitu ya, ratusan miliar gitu. Tapi satu sisi ketika awal mereka sampaikan kenapa mereka harus direlokasi, karena pabrik itu bisa menyebabkan polusi gitu. Sehingga kalau ada pemukiman warga di sekitar pabrik itu tidak akan baik gitu. Maka ya kemudian mereka direlokasi. Nah, pertanyaan mereka kalau gitu, kalau memang dampaknya buruk yang tidak hanya bisa merusak manusia tapi juga merusak alam, ya. Kenapa kemudian mau gitu menerima investasi ini? Itu kan pertanyaan yang luar biasa juga. Kan udah tahu tuh dampaknya nggak bagus gitu, tapi kok masih benar. Nah sehingga kemudian mereka juga yang dekat dengan alam ya,
masyarakat mereka dekat dengan alam, mereka udah kebayang yang pantainya tadinya jernih, kemudian nanti dampak polusinya menyebabkan pantai itu kemudian rusak dan sebagainya. Walaupun mereka sudah tidak di sana lagi, mereka juga tidak rela. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana yang Ibu Hafsah sampaikan, memang keuntungan yang didapat itu akan sangat besar sekali, dan itu juga yang disampaikan kepada mereka pada saat sosialisasi kan. Misalkan satu keluarga itu di masa transisi, di masa mereka belum pindah di tempat permanen itu, mereka akan mendapatkan satu keluarga, satu kepala itu 1,2 juta. Gitu. Ya. Tapi mereka katakan, kalau ditanya kepada kami, ya kami nggak pingin itu, gitu. Kita nggak pingin itu. Kami pingin tetap di tempat kami. Bukan mereka menolak adanya kemajuan ya. Gitu. Tapi yang dipertanyakan juga kan, Batam ini luas juga, gitu. Kenapa harus tempat mereka? Kemudian kenapa lebih condong ke investor dibanding kepada rakyatnya sendiri, yang pada hakikatnya rakyat itu tidak mau direlokasi. Begitu, Bu. Jadi ya ini penguasa itu tidak bisa gitu ya, hanya mengukur ketika masyarakat itu ada tawaran-tawaran untuk misalkan penggusuran dan sebagainya, hanya dengan tawaran-tawaran materi gitu. Walaupun besar kan tidak semua orang kemudian juga tertarik dengan itu. Ada hal-hal yang mereka pertahankan gitu. Dan itu juga patut dihargai. Nah, sebenarnya kalau di Batam ini kan kasus penggusuran itu bukan hanya Rempang ya. Banyak tempat-tempat lain. Tapi memang kondisi Rempang itu berbeda gitu. Kalau tempat lain berhasil itu karena misalkan dijadikan jalan dan mereka memang ibaratnya personal gitu ya, membuat hunian gitu. Akhirnya kemudian karena hunian mereka mau dijadikan jalan, digusur dan berhasil biasanya. Sehingga mungkin tidak memperhitungkan kasus ini bahwa beda dengan proses-proses pemindahan yang lain gitu. Begitu Bu Hafsah. Ya, jadi dampak buruknya itu pasti akan mereka sudah bayangkan ya, Ustazah. Karena mungkin mereka juga mendengar bahwa investasi-investasi kemudian mengakibatkan kepada adanya upaya penggeseran atau penggusuran gitu ya, itu biasanya sampai saat ini pun selalu menimbulkan masalah gitu ya, pelanggaran HAM, diskriminasi dan lain-lain sebagainya gitu ya, sehingga mereka juga sudah membayangkan Rempang pun akan mengalami nasib yang sama, artinya mereka juga dipaksa untuk meninggalkan tempat itu. Dan boleh jadi di samping di sana yang saya dengar juga Ustazah, terdapat sumber kekayaan alam yang luar biasa, yaitu bahan baku, kalau nggak salah pasir silika ya, Ustazah. Mungkin di tanah-tanah sepanjang Kepulauan Riau itu. Iya. Jadi Pulau Rempang itu memang dan strategis sekali ya untuk di depan. Ustazah Yeni, please. Iya, jadi kalau mudah-mudahan nanti Bu Hafsah bisa ke Batam nih. Jadi wilayah Rempang itu Barelang itu ya wilayah perkebunan gitu kan, perikanan, wisata bahari itu luar biasa. Dan dia itu kalau saya tidak melewati jalur ini gitu, karena dia memang agak masuk gitu ya Bu ya, jadi jarang. Dan memang kekayaan alamnya itu luar biasa. Dari bahari aja itu kita bisa hitung lah ya berapa kekayaan baharinya gitu. Jadi memang sangat strategis gitu. Dan kemudian kenapa Rempang ini menjadi incaran gitu. Tadi yang saya ingin sampaikan pasca 7 September Bu. Pasca 7 September lalu gimana kondisi ibu dan anak di sana? Saya tanya, jadi gimana keadaannya sekarang? Mereka nggak bisa tidur.
Ya, jadi selalu berjaga. Kok bisa? Kenapa? Gitu. Karena yang dikhawatirkan kalau mereka lengah saja dan kemudian patok-patok itu sudah terpasang. Jadi mereka harus berjaga agar jangan sampai patok-patok itu terpasang. Karena kalau patok itu terpasang, secara simbolis mereka sepakat untuk direlokasi. Jadi berjaga, ya. Alhamdulillah masyarakat di sana ya, rukun gitu ya. Jadi mereka membagi jadwal jaga gitu. Karena kalau lengah sedikit saja, ya kemudian ketika mereka bangun misalkan patok sudah dipasang, itu tanda mereka setuju untuk direlokasi. Itu yang saya dapat dari apa yang Ibu sampaikan. Bapak-bapak dan suami-suami mereka itu sendiri pun akhirnya juga tidak melaut ya Ustazah katanya. Iya betul. Ya dalam kondisi mereka bertanya, aduh kapan lagi ada yang datang ke sini ya, gitu. Nanti kalau mereka lengah, nanti tadi ya patoknya terpasang. Kemudian, aduh gimana nasib kami ke depan? Itu kan selalu bertanya-tanya. Dan akhirnya karena ibu ini anaknya itu sekolahnya agak jauh, sekitar 3 kilometer, anaknya jadi nggak sekolah. Karena ibu tuh beliau kan ini ya merasakan pengalaman yang kemarin itu, kalau terjadi lagi hal seperti itu, gimana nanti anaknya, nasib anaknya? Sedangkan untuk ke sekolah, untuk menjemput misalkan mencari butuh waktu jarak yang cukup jauh. Jadi ya udah nggak usah sekolah dulu karena kondisinya belum jelas. Itu ibu terbayang ya bagaimana nggak bisa lengah, nggak bisa bersantai gitu kan. Anak-anak nggak sekolah, otomatis kan kehidupan keluarga menjadi terganggu. Padahal yang Batam itu kan kota layak anak ya, dapat penghargaan 2 tahun berturut-turut gitu. Artinya di mana konsisten atau komitmen terhadap kota layak anak. Karena yang jadi korban itu ya juga banyak anak-anak. Kemudian fungsi keluarga juga ya yang terabaikan, perlindungannya. Orang tua ini merasa, aduh gimana saya bisa nggak melindungi anak saya? Bukan hanya pada saat kasus itu terjadi, ke depannya. Ya, ketika akhirnya mereka dipaksa pindah ya di tempat sementara atau di tempat yang memang sudah disiapkan itu, bisa nggak anak-anak mereka itu terjaga? Nah itu menjadi pertanyaan di dalam diri mereka yang membuat mereka nggak tenang. Bahkan beliau mengatakan, kami nggak bisa menangis lagi loh. Ya, saking udah luar biasa. Mungkin orang kalau udah nggak bisa nangis lagi itu berarti udah kehilangan kata-kata. Iya, karena menurut mereka dengan apa lagi ya mereka mau menjelaskan, ya dengan apa lagi mereka mau berargumen gitu. Akhirnya apapun yang terjadi. Ini memang tabiat daripada pembangunan ekonomi ala kapitalis nih Ustazah, yang mana mereka memang memaksakan apapun clean and clear begitu katanya ya Ustazah, harus segera dikosongkan dan dibersihkan sehingga mereka segera bisa merealisasikan ya. Karena ini janji yang sudah cukup lama sehingga ketika terjadi pertemuan ya penguasa dengan pengusaha asing tadi, ujuk-ujuk tiba-tiba tanggal 7 ya dilakukan eksekusi ini gitu ya, dan akhirnya muncullah ya bentrok dan kita semua jadi tahu ya apa yang sesungguhnya terjadi dan kita akhirnya membongkar pembangunan ekonomi yang ada selama ini yang dilakukan oleh para kapitalis. Dan luar biasanya di Rempang ini kalau nggak salah 80 tahun ya Ustazah, walaupun akan menjanjikan kemewahan dari sisi adanya perpaduan ya, terpadunya ada pariwisata di sana, ada pabrik di sana gitu ya, dan tanda kutip ada perjudian juga ya di sana. Apakah ini juga bisa menjamin ya mereka bisa mendapatkan itu ataupun mereka dijanjikan untuk bisa bekerja juga di sana gitu. Ya. Yang kalau lihat mereka itu habitatnya adalah nelayan dan sekarang harus digusur ke pegunungan. Saya sulit membayangkan ya bagaimana deritanya ibu, keluarga dan anak-anak di sana. Iya. Nah itu yang saya sampaikan tadi bahwa mereka nggak percaya lagi Bu.
Ya, mereka akan dapat apa nanti kalau misalkan rempang ekosistem itu betul-betul terwujud gitu ya. Ya paling katanya mereka paling nanti paling bisa jualan otak-otak gitu kan. Jualan souvenir Artinya keliling. ya kan rakyat ini tidak hidup di dalam tempurung gitu ya, yang nggak ada informasi walaupun mereka di pedalaman. Kan mereka juga bisa melihat pengalaman-pengalaman di tempat yang lain. Bagaimana ketika perusahaan-perusahaan investor itu berdiri, bagaimana nasib rakyat di sana. Dapat iya gitu ya. Tapi kan kalau kita berbicara keuntungan, kerugian itu kan nggak hanya materi ya. Kalau kerugian misalkan dari materi mungkin untung gitu ya, dalam tanda kutip juga itu. Tapi kerugian apa yang tadi Bu Hapso katakan gitu? Dampak sosial. Mereka paham agama ketika beliau menyampaikan mau mindahkan makam itu bukan tulang hewan gitu. Itu tuh kerangka nenek moyang mereka. Dan ada syariatnya. Nah, Ustazah tahu kan kalau mayit itu bahkan kalau kita terlalu memegangnya terlalu kuat, memandikannya terlalu kuat, mereka Menyakiti ya, kesakitan loh Ustaz. Apalagi ini yang mau dibuldoser atau mau seperti apapun itu bukan tulang belulang binatang katanya. Sehingga nggak semudah itu ngomong, oh nanti kita pindahkan juga kok makam-makam keluarga bapak ibu semua gitu kan, nggak semudah itu gitu. Nah kemudian kan beberapa kasus yang sama juga ya terjadinya Ustazah Yeni. Ustazah Yeni masih nge-free, saya bacakan dulu ya. Dia agak terputus-putus memang. Kabupaten Bandung jelas. Mbak Alif Az-Zahra, semoga dilancarkan sinyalnya. Kemudian Riri Jamila, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum. Insya Allah Bandung Pamengpek. Insya Allah hadir menyimak. Mudah-mudahan sinyalnya berjalan lancar sampai selesai. Amin. Dewi Suryanti, boleh tidak tanya waktu pemilu pulang Rempang? Oh, Pulau Rempang. Paling banyak, hampir semua memenangkan pemerintah saat ini. Masya Allah, jangan lupa gitu ya. Kemudian Ibu Tumina, Masya Allah, tabarakallah. Dewi Fitriana, Assalamualaikum hadir. Wah, ternyata ada kekayaan alam yang tersembunyi di Rempang, pantesan jadi incaran. Kemudian perampokan warga Rempang oleh penguasa yang sangat zolim, solusinya hanya dengan Islam kafah. Ini dari Ibu Tumina. Dari Ummu Mekalhak, Lilis LN, nah, Majalaya hadir, Alhamdulillah. Dari Nur Aziza Amin, ikut merasakan kesedihan dan kekhawatiran warga Rempang. Kawasan Rempang memang menggiurkan, jadi incaran asing-asing dan pejabat serakah, Masya Allah. Nge-freeze, iya Mbak Rifanti benar, nge-freeze. Umu Al-Fatih Fatih, Palembang hadir, terima kasih. Umu Mekalhak, astagfirullah, kejamnya rezim zolim sudah tidak memperdulikan lagi kondisi masyarakat Rempang yang tidak mau pindah. Ya, hanya satu yang bisa kita lakukan, tolak keras pemindahan Rempang. Ya, Ustazah Yeni sudah hadir. Alhamdulillah. Iya, saja nih saya tadi bacakan sambil menunggu Ustazah Yeni nge-freeze tadi sempat keluar ya. Iya. Ya, jadi tadi saya simpulkan bahwa dampaknya bukan hanya secara kerugian, secara materi, kalaupun didapat ya mereka paling dipekerjakan hanya sebagai karyawan biasa saja di bawah begitu, atau mungkin penjaga makanan minuman gitu ya, souvenir dan lain-lain, tukang pijit mungkin bisa jadi. Dan yang paling berat adalah dampak rusaknya moral dan akhlak bagi keluarga dan juga generasi kita yang tadinya Melayu itu bersandingkan kepada syarak, dekat kepada sejarah keislaman, bisa jadi dengan adanya pembangunan yang seperti itu tadi yang kita belajar dari
daerah-daerah lain dampaknya sangat luar biasa terhadap akhlak daripada anak-anak kita. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, saya lanjutkan yang sempat terputus. Ada 3 poin yang saya dapat gitu ya dari ngobrol lah dengan ibu-ibu yang memang tinggal di sana yang masuk gelombang pertama di relokasi, bahwa mereka tuh sebelumnya merasa tidak diurusi urusannya gitu oleh pemerintah gitu. Terus tiba-tiba minta direlokasi atau dipaksa direlokasi. Kemudian mereka tidak adalah kepercayaan lagi, apapun yang disampaikan itu mereka udah nggak percaya. Dan yang ketiga, ternyata penguasa-penguasa ini adalah orang yang mereka pilih. Itu luar biasa ya. Ibu kebayang ya, ibu memilih seseorang, kemudian ketika ada konflik gitu ya, ibu menyampaikan apa keinginan ibu, tapi tidak berdiri atau tidak berpihak ya kepada siapa yang dia pilih. Itu kan waduh, sakit hati nggak ya? Luar biasa. Maka saya sampaikan ya jadi pelajaran gitu, bahwa saya juga berdiskusi dengan beliau bahwa memang tidak sekedar personal ya yang menjadi pertimbangan kita, tapi kira-kira dia kalau memimpin itu memimpin dengan apa, dengan sistem apa gitu. Jadi memang kerasa sekali gitu dampak dari kalau misalkan betul-betul rakyat ini dipindahkan, kemudian rempang ekositi itu sudah berdiri. Ya, sebagaimana saya sampaikan, kalau kita berbicara keuntungan atau kerugian kan nggak sekedar materi ya, dampak akhlaknya, dampak sosialnya, kemudian kasus yang mereka sampaikan juga, lalu bagaimana misalkan Pulau Komodo dan sebagainya, bahkan penduduk asli sulit juga untuk masuk ke sana, padahal itu tanah mereka dan sebagainya. Gitu. Jadi ya mereka paham gitu ya bahwa investasi ini ya tidak hanya dinilai, harusnya ya tidak hanya diukur dengan materi yang dikatakan itu menguntungkan, tapi ada dampak yang lain, misalkan polusi dari pabrik kaca tadi, gitu kan? Saya juga pabrik kaca itu terbuat dari apa sih, gitu kan? Pasir silika, pasir biasa, ya. Makanya kemudian yang menjadi incarannya itu kan pulau-pulau ya, karena memang pasirnya ada di sana. Logika sederhana lah, kalau pasir itu terus diambil, gitu ya, pasir itu terus diambil, lalu seperti apa nanti pulaunya? Seperti itu. Ya, saya juga pernah berbicara dengan tokoh yang termasuk kesehatan masyarakat, termasuk dampak lingkungan dari hal seperti ini tuh ya tadi polusinya, kerusakan lingkungannya itu seharusnya juga jadi pertimbangan gitu. Ya, tidak hanya sekedar keuntungan materi yang sekian miliar, sekian ratus miliar ya. Kemudian rakyat dipaksa harus mengikuti pemikiran orang-orang yang sedang berkuasa dengan hanya pertimbangan materi saja. Mungkin itu Bu Hafsah. Ya, terus bagaimana seharusnya penyelesaian masalah ini dalam pandangan Islam? Jadi banyak masalah nih sudut pandang dari pandangan Islam, dari soal bagaimana pengurusan lahan, dari soal bagaimana pengelolaan kesejahteraan bagi rakyat, pembangunan yang terpadu seperti tadi, itu bagaimana dalam pandangan Islam? Ya, baik. Yang jadi alasan kemudian kayaknya menurut pihak-pihak tertentu warga ini tidak punya kekuatan hukum lah ya, sehingga mereka ya tidak berhak atas tempat itu gitu ya, sehingga mereka layak untuk direlokasi gitu. Nah sebenarnya kan tadi siapapun gitu ya, kita nggak bawa jauh kepada misalkan mereka bersertifikat nggak sih tanahnya, tapi kan mereka sudah mewariskan rumah tanah itu dari nenek moyang mereka, dari ya tadi hutan-hutan kemudian dipercantik gitu ya,
diwariskan turun-temurun, walaupun ada orang baru di sana. Tapi kan mereka manusia juga, warga Batam juga gitu. Bukan yang Ibu katakan burung-burung yang sekedar hinggap di dahan pohon gitu. Kemudian gampang aja dipindahkan gitu. Jadi mereka yang membuka, menghidupkan tanah itu dari yang sebelumnya ya hutan gitu. Jadi kalau berbicara mereka berhak gitu ya atas tanah rumah yang mereka tempati saat ini. Ya. Kemudian kalau solusinya sebenarnya ini aja. Kalau saya melihat ada dua saja sebenarnya yang perlu dilakukan oleh penguasa ini. Tegakkan aja keadilan, gitu ya. Keadilan tegakkan. Ya. Adil itu ya artinya tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengambil hak, seperti itu. Tegakkan keadilan, kemudian mengurusi urusan umat. Kalau keadilan kan jelas ya, Islam udah jelas sekali syarat pemimpin itu adil. Ya, adil itu kalau di saat berbicara sama ya dia harus sama. Kalau di saat dia harus memberikan sesuai dengan haknya berarti ya itu diberikan. Saat harus menegakkan kebenaran ya itu berarti dia tegakkan. Itu yang namanya adil. Ya. Kemudian yang selama ini masyarakat itu tidak merasa diurusi urusannya, berarti udah saatnya gitu. Udah saatnya mengurusi urusan masyarakat. Kan dengan masuknya menteri gitu kan ke sana kan bisa lihat gimana sih kondisi masyarakat, ya, rumah-rumah mereka, akses mereka terhadap pendidikan, untuk kesejahteraan seperti apa, sudah optimal nggak, udah layak nggak? Kalau belum ya fokus kepada mengurusi urusan mereka. Ya. Jadi harus berdiri, ya, harus condong kepada siapa seharusnya penguasa ini. Ya. Apakah kepada rakyatnya sendiri dengan menegakkan keadilan, kemudian mengurusi urusan mereka, atau mengutamakan investasi, ya, dengan tadi memaksa masyarakat mengambil haknya, atau mungkin membujuk, ya, dan sebagainya. Justru ada hal yang saya dapat informasi terbaru itu kan perpanjangan, Ibu. Perpanjangan, jadi tidak tanggal 28 ini. Ya alhamdulillah berkat keberanian untuk membela hak, ya, dan juga dukungan dari pihak-pihak luar, lembaga-lembaga yang melihat ini bukan sekedar Melayu, tapi ini ya harus dibela karena mereka ya manusia, sesama Muslim dan sebagainya. Akhirnya 28 September ini diundur. Tapi ada hal yang mengkhawatirkan mereka. Sebenarnya mereka tidak merasa lega juga dengan pengunduran ini. Dikhawatirkan konflik internal antara yang tetap bertahan dengan yang kemudian, kan kalau orang kalau di terkatung-katung gitu kan, nggak ada kejelasan, kemudian merasa nggak tenang, akhirnya kemudian menyerah gitu. Ya udahlah gitu. Nah, yang mereka khawatirkan dengan penundaan ini, konflik internal mereka justru antara yang mau bertahan dan yang akhirnya ya udahlah pindah aja gitu. Ya. Yang mereka inginkan adalah keputusan bahwa mereka tidak direlokasi. Begitu Bu Hafsah. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan, mereka merasakan bahwa negara hari ini itu sudah menjadikan perpanjangan tangan dari para investor, pengusaha asing dan asing tadi, sehingga sampai tega gitu ya mengorbankan rakyatnya sendiri, artinya menghadapi rakyatnya sendiri dengan amarah, ya, tapi dengan investor asing ini dengan ramah begitu, sampai KTT yang kemarin dilakukan itu disambut dengan sangat meriah, dengan gala dinner, dengan sambutan yang lebih megah daripada Hollywood, sementara terhadap rakyatnya sendiri disambut dengan kekerasan dan gas air mata tanpa persiapan, tanpa sosialisasi, gitu ya Ustazah. Saya juga mau bertanya, inti sebenarnya pengelolaan tanah dalam Islam itu seperti apa ya Ustazah? Ya. Jadi kalau
ini ya, kalau seseorang gitu ya, kemudian menghidupkan tanah mati, ya berarti dia berhak atas tanah itu. Apalagi kita di Indonesia ya, sejarah Indonesia itu kan masuk Islam itu dengan damai gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu tanah usriyah gitu ya. Jadi baik zat tanahnya maupun manfaatnya itu milik orang yang menghidupkannya, seperti itu. Nanti kalau dia Dan itu muslim ya juga dia ini ya paling nanti Ustazah, akan bayar ya. diakui juga oleh tanah adat ya. Di tanah adat juga mengakui Ya, keberadaan. ya walaupun Putus-putus lagi. kalau di Batam ini kan mungkin juga ya. Sebenarnya saya juga ini ya bertanya, tanah negara itu tanah siapa sejatinya? Kan negara itu ada orangnya, masyarakatnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya ya masyarakatlah yang berhak untuk bagaimana memanfaatkannya tanah itu. Dan tadi kalau di dalam Islam kalau dia yang membuka menghidupkannya itu jadi hak dia. Hak terhadap zat tanahnya maupun dari sisi manfaat yang dia dapatkan gitu. Sehingga barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun itu atas nama penguasa, ya berarti dia mengambil hak orang lain, ya. Udah jelas-jelas kan kalau dalam Islam haram hukumnya mengambil hak orang lain. Nah, Perbuatan besok dan zalim ya ya disalib. Ustazah. Dan yang kita pertanyakan kenapa gitu ya tidak mau mengkomunikasikan, mensosialisasikan jauh-jauh hari gitu kan dengan dengan ya khas orang Melayu lah gitu. Sebagaimana atau Muslim gitu kan memang kita diajarkan untuk menghargai orang lain ya, berbicara dengan baik agar mereka mengerti apa maksudnya. Tinggal nanti kembali apakah mereka mau atau tidak. Kan itu milik mereka ya. Kita nggak bisa paksa orang yang berhak atas sesuatu itu walaupun kita tawarkan sesuatu yang menggiurkan. Tapi kalau tidak mau ya tidak bisa diambil haknya. Begitu. Ustazah, terkait dengan kepemilikan kekayaan alam yang ada di Rempang yaitu pasir kuarsa yang akan dijadikan sebagai bahan baku industri di sana. Ini bagaimana Islam memandang tentang jenis harta kepemilikan umum seperti ini pengelolaannya? Ya, saya belum dapat berapa sih jumlah kekayaan alam di sana. Tapi kalau di dalam Islam kalau itu sumber kekayaan alamnya melimpah ruah, itu kan tidak boleh dimiliki oleh individu, ya. Baik apakah di individu ataupun dalam negeri maupun luar negeri, ya, itu tidak boleh. Sumber kekayaan alam yang melimpah ruah atau misalkan terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak seperti air dan sebagainya kan masyarakat banyak membutuhkan, itu tidak boleh dimiliki oleh individu baik dia berkelompok komunitas dan sebagainya. Yang boleh itu adalah negara mengelola, kemudian nanti hasilnya diberikan kepada rakyat berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, gitu, keamanan seperti itu. Ya, kalau terkait dengan sumber kekayaan alam gitu. Ya, itu yang saya tahu. Jadi kan sebenarnya PR penguasa ini masih banyak sekali ya. Bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Karena memang Ibu itu sampaikan nggak pernah masuk sampai ke tempat mereka. Paling batasannya sampai ada masjid di sana, masjid besar, orang-orang biasanya cuma sampai di sana. Sehingga mereka jarang ketika mereka sakit, ya mereka sendiri aja. Ya. Tapi mereka nggak khawatir gitu ya. Ada Allah. Ya. Kemudian kalau mereka pingin makan tinggal ke laut nyari kerang gitu. Mereka juga bercocok tanam dan sebagainya. Jadi mereka merasa mereka sudah tenang di sana, ya, warisan dari nenek moyang mereka, ya. Jadi mereka tidak ingin direlokasi.
Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara nih, ya. Mohon maaf juga nih kepada teman-teman sahabat Suara Mubalighah, tadi sedikit ada gangguan gitu ya. Mungkin ada closing statement yang bisa Ustazah Yeni sampaikan. Ya baik, mudah-mudahan ya masyarakat di sana tetap memperoleh hak mereka. Ya. Kemudian ini kan bukan sekedar Melayu saja, tapi bagaimana kita sebagai Muslim mendudukkan segala perkara itu sesuai dengan pandangan Islam. Dan kemudian kasus ini kan bukan yang pertama dan dipastikan bukan yang terakhir, gitu. Ini adalah dampak di mana ketika sistem kapitalisme tegak di negeri kita, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat, gitu ya, kebijakan-kebijakannya itu akan condong kepada siapa? Apakah kepada rakyat atau kepada penguasa? Oleh karena itu, ya kita harus lebih mendalam lagi, ya, mencari solusi. Ya. Dan kalau kita Muslim, berarti solusinya hanyalah Islam. Lalu bagaimana Islam menawarkan sistem yang lain kalau itu bukan kapitalisme? Mungkin itu aja, Ibu Hafsah. Baik, Ustazah. Jadi sengketa lahan, kekayaan alam, sejatinya tidak akan pernah tuntas selama itu tidak dikelola dengan syariat Islam secara kafah, di mana ketika muslimin yang di negeri, ketika mereka memahami syariat Islam, maka sesungguhnya mereka akan paham betul bagaimana tata cara pengelolaan lahan dan pengelolaan kekayaan alam di dalam Islam. Jadi, terima kasih Ustazah Yeni yang jauh-jauh sudah hadir dari Batam. Juga kepada sahabat Suara Mubalighah, kami sampaikan jangan bosan untuk terus mengikuti acara fanpage Suara Mubalighah di setiap Selasa jam 4 sore sampai 5 sore, dan sahabat bisa bergabung di website kami juga. Kemudian ada juga IG Suara Mubalighah, ada juga channel Tele Suara Mubalighah. Di sana sahabat semua bisa menulis pertanyaan-pertanyaan di DM atau di website sahabat Mubalighah. Insya Allah pertanyaan yang terpilih nanti akan kami bahas di rubrik Suara Mubalighah. Jadi untuk menutup forum ini, kita sama-sama akhiri. Sebelumnya juga kami ucapkan, saya mewakili Ustazah Yeni, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan juga mohon maaf tadi ada di luar hal ini, yaitu gangguan sinyal barangkali ya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Ya, sama-sama Bu Hafsah, mohon maaf atas kekurangannya.